Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Sabayaki dari Prodi Kesehatan Masyarakat dengan NPM 0623016441. Nah, di sini saya akan membuat tugas akhir mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem. Nah, di sini tugasnya disuruh membuat atau menceritakan momen-momen di mana mahasiswa menjadi pemimpin pada saat dulu atau pada saat sekolah lah atau apalah. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang kepemimpinan saya menjadi pemimpin tim basket dalam skala kecil yang berjumlah 11 orang. Nah, 11 orang itu udah termasuk saya di dalamnya. Nah, saya akan memimpin 10 orang. Nah, situ saya belajar arti kepemimpinan bukan dari buku, tapi dari lapangan basket. Di sanalah saya mengenal makna tanggung jawab, kerjasama, dan berpikir sistem dalam menghadapi tantangan yang nyata. Menjadi tim bukan hanya tentang mengatur strategi, tapi tentang menjaga semangat tim tetap menyala. Nah, di situ kali pertama saya menjadi kapten, saya merasa bangga sekaligus takut. Kenapa takut? Tim kami waktu itu bukan tim yang unggulan. Nah, pada saat itu tim tim saya tertinggal 5 poin dari tim musuh. Nah, di situ mental semua pemain sudah goyah, dan saya pun ikut goyah dalam pertandingan itu. Komunikasi kita sering terputus. Saya sempat berpikir, apakah saya cukup layak memimpin mereka? Nah, namun dari situ saya belajar bahwa kepemimpinan sejati itu dimulai dari keberanian untuk mencoba. Nah, di situ pun saya mencoba mengulik semuanya. Saat itu saya kalah 5 poin. Nah, 5 poin dari tim musuh pada kuarter 4. Nah, beberapa anggota mulai kehilangan semangat. Bahkan cukup saya pun agak kehilangan semangat saya. Nah, bahkan ada yang ingin berhenti. Saya pun sempat goyah, merasa gagal. Namun saya sadar, kalaupun pemimpin menyerah, maka seluruh tim akan berdampak ikut runtuh. Nah, saya mulai mengubah cara pandang saya, tidak melihat pertandingan hanya sebagai skor, tapi sebagai sistem yang saling terhubung. Nah, di situ saya mencoba berpikir sistematik. Kegagalan kami bukan hanya soal tembakan yang meleset, layup yang meleset, atau under yang meleset. Nah, komunikasi itu juga berdampak penting dalam sebuah tim, apalagi tim basket. Nah, disitulah rasa percaya bekerja sebagai satu tim. Saya mulai memperhatikan sebuah tim saya, apa keunggulan satu-satu anak ini. Nah, situ saya akan memutar otak agar keunggulan itu digunakan untuk mengejar ketertinggalan poin poin tim saya ini. Nah, jadi tugas saya bukan hanya memperbaiki kesalahan, tapi menyatukan seluruh bagian agar kembali selaras. Nah, disitulah saya ubah gaya pemimpinan saya. Saya tidak lagi hanya memberi pemerintah. Saya saya juga harus mendengarkan keluh kesah pemain atau tim kita. Nah, pada saat istirahat kan di situ ada pelatih juga ikut menyemangati atau mengatur strategi untuk tim kita menjadi kemenangan lah. Nah, di situ, nah, setiap pemain punya kesempatan berbicara, memberi ide, bahkan mengikuti saya perlahan. Rasa percaya pun tumbuh dari mereka. Kami belajar saling memahami, dan itu mengubah cara cara kami bermain, bukan sebagai individu tapi sebagai kesatuan. Nah, ini tuh tim,
bukan individu. Nah, disitulah di akhir musim kami tidak menjadi juara utama, tapi kami menang dalam pertandingan yang tadi saya ceritakan. Nah, lebih dari sekedar hasil, kami menemukan makna baru tentang pemilihan, bahwa kemenangan sejati adalah ketika setiap anggota tim merasa berharga dan berkontribusi dalam suatu tim. Saya belajar bahwa pemimpin sejati bukan yang paling kuat, tapi yang mampu membuat timnya kuat dan berjuang bersama-sama dan bekerja sama dengan baik kepada semua ruang lingkup di tim itu. Nah, di situ pemimpinan bukan soal polisi, tapi sebuah proses yang berpikir sistem, berarti memahami bahwa setiap keputusan kita mempengaruhi banyak hal. Dari lapangan basket, saya belajar bahwa untuk menjadi pemimpin yang hebat, kita harus berani mendengarkan, beradaptasi. Itu sangat penting untuk membangun karakter kita dalam memimpin dan berjuang bersama. Karena pemimpin sejati bukan yang berdiri sendiri atau bersinar sendirian, tapi yang mampu membuat semua orang bersinar bersama-sama dan kita bisa meraih tujuan yang bersama dan menjadi juara dalam tim basket itu. Nah, cukup sekian dari cerita atau momen-momen yang saya ceritakan pada saat saya sekolah. Nah, di situ saya menceritakan pada saat saya memimpin tim basket pada saat saya sekolah, saat sekolah SMA. Nah, di situ saya cukupkan dalam video ini. Bila ada salah kata atau kata-kata yang tidak nyambung atau apalah, itu saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.